berkaitan dengan masalah informasi yang diberikan, itu adalah hal yang bukan diingkari, adalah hal yang mungkin dan memang terbukti pada sebagian tempat. Sebagian tempat itu terbukti, banyak indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Saya tadi berbicara tentang fakta. Sekarang kalau kita lihat video-video orang-orang yang meledakan tersebut, itu kan fakta. Mereka melakukan aksinya, mereka sebut dikaitkan dengan agama. Maka kita hanya bahas dalam tahap hal ini. Kita nggak bahas siapa sebenarnya yang melakukan. Kalau masalah siapa sebenarnya yang melakukan itu bukan urusan saya ya, dalam menjelaskannya. Sebab itu urusannya ya, mungkin di dalam masalah ya, untuk menegakkan hukum terhadapnya. Ya, saya hanya menerangkan apa yang kaitannya dengan agama. Kalau itu dikaitkan dengan agama, maka tentunya sebagai seorang muslim bertanggung untuk menjelaskan apa sebenarnya tuntunan agama kita yang benar apa. Itu inti dari apa yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Imam Mahdi. Ya. Memang Imam Mahdi dia adalah khalifah. Disebutkan kaum muslimin bersatu di bawah. Ini mana seluruh kaum muslimin ya, di muka bumi. Ini dari khususnya beliau. Ya. Dan beliau ini disebut dari keturunan Rasulullah SAW. Nama beliau juga Muhammad, nama ayah dia juga Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Terus bersambung nasabnya ya, kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini masuk dalam keturunan apa namanya Al-Hasan bin Ali. Sebab Al-Hasan dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelasnya ini yang disebut dengan Imam Mahdi. Okay. Beliau diterangkan akan mempersatukan kaum muslimin. Disebut khalifah. Tapi bukan artinya pimpinan-pimpinan negara yang ada sekarang ini itu tidak masuk dalam hitungan apa? Orang yang mendapat kedudukan seperti kedudukan khalifah dalam arti didengar dan ditaati. Sebab hadis-hadis memberikan penjelasan mutlak tentang siapa yang berkuasa. Ya. Dan kekuasaan ini kadang wilayahnya umum seluruh dunia dan kadang untuk sebagian saja, sebagian wilayah. Ya. Dan dimaklumi bahwa di akhir masa para sahabat dia ada dua kekuasaan. Ada kekuasaan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau menguasai wilayah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Dan ada kekuasaan Yazid bin Muawiyah kemudian diwariskan setelahnya dan warisnya Hisham. Maka ini dua kekuasaan yang diakui oleh kaum muslimin di masa itu dan para sahabat juga masih ada yang hidup dan mengakuinya. Maka ini menunjukkan bahwa adanya negeri yang telah terbentuk, pemimpinnya yang telah disepakati, maka dia adalah penguasa. Yang jelas menjadi ukuran di sini kapan seorang itu dikatakan menjadi penguasa, kapan dia dianggap menjadi penguasa. Ini yang sebenarnya harus didetailkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, apabila engkau berada di sebuah negeri, aku tanya penduduk negeri tersebut, siapa pimpinan negaramu? Semuanya menunjuk ke sana, itulah pimpinan negara. Itulah pimpinan negara. Kalau kita masyarakat Indonesia ini tanya siapa pimpinan negara, kira-kira dia tunjuk siapa? Presiden kita kan begitu. Itulah pimpinan negara yang dikatakan sebagai penguasa, sebagai waliul amr, sebagai amir, sebagai imam. Jelas? Kalau disebut sebagai khalifah dalam tahap khusus mungkin saja. Jelaskan di sini. Ya. Kita yang disebut sebagai penguasa. Maka ini yang perlu mungkin saya detailkan berkaitan dengan masalah penguasa. Dari Imam Mahdi adalah sebuah keyakinan harus kita yakini sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang